Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita tidak membuat desain dari nol, tapi kita akan memperbaiki desain yang sudah ada. Dalam dunia desain, proses perbaikan atau iterasi justru merupakan bagian paling penting. Misalnya di sini dari desain yang sudah dibuat pada pertemuan sebelumnya, secara umum sudah ada judul, ada subjudul, kemudian ada tanggal, tanggal kegiatan, jamnya jam berapa, dan lokasinya di mana. Kemudian ada CTA-nya, call to action. Di sini masih ada kekurangan, tidak ada gambar. Bisa ditambahkan untuk gambar, teman-teman bisa cari di elemen ini. Coba foto. Nah, kalau misalnya webinar, ya kita cari foto yang sesuai konteks. Misalnya seperti jarak ini kan kurang rapi. Jadi diperbaiki lagi setelah dimasukkan gambar. Nah, coba diatur. Saya coba zoom ya. Karena kalau dari jauh ini agak susah diatur. Misalnya ada gambarnya seperti ini. Nah, hierarkinya gambar ini yang lebih menarik kan. Pastinya dia lebih besar dan bisa ditempatkan, diposisikan di atas. Dibesarkan tidak apa, diatur apakah sudah di tengah. Bisa dirubah kalau ini mau ditonjolkan, karena ini penting ya untuk daftar. Karena kita niatnya supaya ada yang daftar, ada yang ikut webinar kita. Coba warna yang lebih menonjol apa? Kalau misalnya warna merah, bisa juga daftar. Sekarang warna merah atau warna putih, bisa. Yang mana yang lebih kontras gitu. Jadi dalam dunia profesional, desain hampir tidak pernah langsung jadi. Misalnya desainer akan membuat versi pertama dulu, lalu memperbaiki beberapa kali sampai hasilnya optimal atau sudah dirasa fix. Misalnya dari judulnya ini kurang besar, ya, mau dibesarin lagi seperti ini supaya lebih menonjol, tidak kalah besar dari CTA-nya. Karena ini yang lebih penting hierarkinya judulnya ini, karena ini adalah titik perhatian utama. Kalau judulnya tidak menonjol, maka pesan utamanya tidak akan tersampaikan. Kita bisa mengurangi elemen yang tidak perlu. Misalnya ini ya, ternyata setelah dimasukkan gambar, ini kayaknya berlebihan nih. Bisa dihapus. Atau kalau tidak dihapus bisa dipindah, digeser gitu ya. Misalnya di sini tidak bagus nih, pindah di sini. Atau mau di sini, nah seperti ini dia jadinya. Cuma nanti ini harus warna lain ya, harus yang warna kontras. Beri jarak antar elemen. Jadi ini di bagian memperbaiki spacing supaya lebih nyaman dilihat dan lebih mudah dibaca. Kalau ini saya rasa sudah jaraknya sudah ini ya, antara elemen ini lingkaran dengan yang ini kan lingkaran yang kedua sudah jauh ya. Kalau dengan foto tidak mengganggu sih. Tapi kalau misalnya dirasa ini menghalangi titik-titik ini ya bisa digeser ke sini. Atau ini dipindah begini ya. Gantung selera. Atau dibeginikan. Buat seperti ini. Nah, coba diatur yang mana kelihatan lebih menarik gitu. Atau lebih bagus. Perlu juga menyederhanakan warna. Maksimal pakai 2 atau 3 warna utama supaya desain terlihat lebih konsisten. Kalau dirasa ini tidak perlu, diganti aja jadi warna kuning juga. Warna utama ya, warna biru dan warna kuning. Nah ini misalnya mau diganti nih warna biru juga, bisa dirubah jadi biru juga. Kemudian konsistensi tipografi. Hindari terlalu banyak variasi font karena membuat desain terlihat tidak profesional. Di sini saya cuma pakai satu. Nah, maksimal itu misalnya ini mau dirubah, maksimal kan 3 ya. Saya mau dirubah di atas dengan misalnya seperti ini.
Bisa juga ditukar, ini warnanya jadi kuning, ini warnanya putih supaya lebih kelihatan nih kalau warna putih dibanding kuning kan. Bisa dikecilkan juga nih. Misalnya fontnya ukurannya 20, nah ini kecilan 25. Nah, contoh ya. Nah, ini sudah ada 2 font di sini. 2 font. Kalau mau 3 ini bisa diganti. Sekarang ganti fontnya supaya kelihatan pakai yang tebal. Nah, ini tebal ya. Atau sekarang ini contoh aja ya. Saya pakai ini. Supaya kelihatan pakai kuning ya. Kalau putih ini sama seperti ini kotak di sini. Elemen yang di tanggal ini. Besarin. Atau misalnya seperti ini supaya lebih kelihatan daftar sekarang. Nah, kita bisa menambahkan fokus visual. Selain tadi menambahkan font, kita juga bisa menambahkan fokus visual dengan cara memberi highlight atau warna atau shape. Nah, ini contohnya ya. Ini di bagian tanggal itu diberi shape supaya fokus ke bagian tanggalnya gitu ya. Tanggal berapa, jam berapa, bisa diberikan warna atau shape supaya menarik perhatian. Atau di bagian daftar sekarang bisa kita berikan fokus visual dengan mengganti warna supaya lebih mencolok. Misalnya diganti warnanya kalau yang kontras. Nah, ini bisa juga ya. Oh, ini menyala. Daftar sekarang. Nah, itu ya. Kemudian di bagian bawah ini biasanya dimasukkan sosmed, kontak untuk mengecek ini valid enggak, akunnya penyelenggaranya valid enggak, kegiatannya betul ada atau tidak, kemudian bisa dihubungin kalau berminat untuk mengikuti kegiatan tersebut. Sekarang kita bandingkan desain sebelum di bagian kiri dan sesudah diperbaiki di bagian kanan. Terlihat bahwa perubahan kecil bisa memberikan dampak yang besar. Sebagai desainer, kita tidak hanya membuat desain, tapi juga harus mampu mengevaluasi dan memperbaiki desain tersebut. Inilah yang membedakan desainer pemula dan desainer profesional. Untuk tugas pertemuan ini silakan ambil poster yang sudah teman-teman buat sebelumnya, kemudian lakukan perbaikan dan tampilkan hasil sebelum dan sesudah. Tujuannya supaya teman-teman memahami proses peningkatan kualitas desain. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan materi ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.